Rasa tak terbalas episode 84. Jenny, kau tahu aku melakukan semua ini demi dirimu dan bayi kita, ujar Julian dengan nada lembut namun tegas. Jenny memutar matanya kesal dan menjawab, para pembantu bahkan tidak membiarkan aku mengambil sapu tangan yang jatuh di lantai. Aku harus tetap di kamar sepanjang waktu, hanya bangun untuk makan lalu tidur lagi. Rasanya aku seperti babi pemalas. Setelah mengetahui risiko komplikasi dalam kehamilannya, Julian memperketat pengawasan pada Jenny. Ia melarang istrinya keluar rumah tanpa pendampingan darinya. Tak hanya itu, 2 hingga 3 pembantu ditugaskan untuk selalu menemani Jenny dan memastikan ia tidak melakukan pekerjaan apapun. Tak punya pilihan lain, Jenny menjalani harinya dengan tidur, makan, dan kembali tidur. "Kamu babi kecilku yang imut," canda Julian sambil tersenyum tipis. Namun, mata Jenny tiba-tiba memerah, dan tangisannya pun pecah. "Sekarang bahkan kau memanggilku babi," isaknya, merasa tersinggung. Hei, aku hanya bercanda. Jangan marah, sayang. Kau bukan babi, kau panda kecilku. Julian mencoba menghibur dengan nada jenaka, lalu berjongkok di hadapan istrinya. Jenny memukul bahunya pelan sambil mengerucutkan bibir. "Dan sekarang kau memanggilku panda juga?" Serunya dengan nada protes, tapi air matanya tetap mengalir. Julian mengusap rambut Jenny dengan penuh sayang, menyerah pada situasi. Maaf. Aku tidak akan menyebutmu babi atau panda lagi, aku janji. Tolong jangan menangis lagi. Kau tahu aku tidak tahan melihatmu sedih," katanya lembut, nadanya penuh penyesalan. Jenny memandang Julian yang terlihat panik, lalu senyum kecil akhirnya muncul di wajahnya. "Lain kali, pikirkan dulu sebelum bicara," ujarnya, mencoba mengendalikan emosinya. Julian tertawa kecil, merasa lega. "Aku akan memikirkan 1000 kali sebelum mengatakan sesuatu lain kali," jawabnya, sebelum menarik Jenny ke dalam pelukan hangat. Baiklah. Kalau kau berhenti menangis sekarang, aku akan membawamu makan es krim. Bagaimana? Tanya Julian dengan nada menggoda, mencoba membujuk Jenny. Jenny, masih menyeka air matanya, menatap Julian dengan mata sedikit merah. "Aku juga mau donat," katanya, suaranya masih serak. Julian mengangguk sambil tersenyum kecil. "Baiklah, donat juga. Aku akan menjemput semuanya. Tapi kau harus berhenti menangis dulu dan habiskan makananmu," ujarnya sambil menunjuk piring di depannya. Jenny mengangguk patuh, lalu mulai makan dengan tenang. Sementara itu, di tempat lain, Robbie menatap layar komputer di depannya dengan sorot mata tajam. "Berapa jumlahnya sekarang?" tanyanya tanpa basa-basi. Bawahan di sisinya menelan ludah sebelum menjawab, "Dari total 790 wanita, 190 sudah tidak ada lagi, Tuan." Mata Robbie membelalak, lalu ia berseru dengan nada terkejut, "Apa maksudmu? Mereka mati?" Bawahannya mengangguk pelan, jelas merasa tak nyaman. "Ya, Tuan. Mereka telah meninggal." Robbie menghela napas dalam-dalam, lalu mengangkat bahu seolah mencoba mengabaikan ketegangan. "Menyeramkan," gumamnya pendek. Bawahan itu segera melanjutkan laporannya. Dari sisa 600 orang, 350 wanita telah menandatangani kontrak. Beberapa meminta bayaran besar, tapi kami sudah menyelesaikannya. "Bagus," kata Robbie sambil mengetuk-ngetuk meja. "Lalu, bagaimana dengan sisanya?"
Tim kami sedang melacak 160 wanita yang berasal dari luar negeri, sementara 90 lainnya masih berada di Surabaya, jawab bawahannya dengan hati-hati. Saya akan menemui mereka secara langsung. Apakah kamu sudah menyiapkan daftarnya? Tanya Robi sambil menatap bawahannya dengan tegas. Bawahan itu segera menyerahkan sehelai kertas dengan hati-hati. Ini nama-nama wanita yang berasal dari Surabaya, katanya. Robi menerima kertas itu, matanya menyusuri deretan nama. Wajahnya tiba-tiba mengerut ketika ia membaca salah satu nama. Saya tidak pernah tidur dengannya, katanya datar, namun nadanya tegas. Bawahan itu menundukkan kepala, suaranya pelan saat menjawab, "Tuan, tapi Anda memang menghabiskan sepanjang malam bersamanya di kamar yang sama." Robi menghela napas panjang, lalu melipat kertas itu dengan perlahan. "Baiklah, kita mulai dari dia," katanya sambil mengangguk kecil. Bawahan itu tampak ragu sejenak sebelum berbicara. "Tuan, menurut saya, tidak ada salahnya menemui Nona Dania sekarang. Saya dengar Tuan Raka sudah menghilang selama 3 hari." Mendengar itu, ekspresi Robi berubah dingin. "Raka mendapatkan apa yang pantas diterimanya," katanya dengan nada tajam. "Siapa yang menyuruhnya menyentuh sesuatu yang menjadi milik raja? Dia beruntung masih hidup." Setelah jeda singkat, Robi melanjutkan dengan lebih tenang, meski matanya tetap tajam. "Pokoknya, aku tidak ingin terlibat terlalu jauh soal dia. Hubungi Dania dan minta dia segera datang menemuiku." Bawahan itu mengangguk patuh sebelum bergegas pergi untuk melaksanakan perintahnya. "Bagaimana dengan dia? Apakah dia sudah meneleponmu?" tanya Robi dengan nada tajam, matanya menyipit penuh tanda tanya. Bawahan itu tampak sedikit gugup sebelum menjawab, "Tuan, siapa ayah Anda?" Robi menganggukkan kepalanya perlahan, seolah pertanyaan itu sudah cukup menjawab segalanya. "Jadi," bawahan itu menunduk dan menjawab, "Tidak, Tuan. Tuan Irfan belum menghubungi saya." Robi menarik napas dalam, lalu mengibaskan tangannya. "Baiklah. Kau boleh pergi sekarang," katanya singkat. Bawahan itu segera mundur dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata lagi, sementara Robi tetap duduk di tempatnya, memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari yang tampak. Di perusahaan Hanjaya, Faul memasuki ruangan Yuda dengan ekspresi serius. "Tuan, ada masalah," ucapnya tanpa basa-basi. Yuda mengangkat alis, tatapannya tajam. "Masalah apa?" "Seseorang sedang mencoba menggali informasi tentang Anda," kata Faul dengan nada tegas. "Siapa pelakunya?" Yuda bertanya, suaranya rendah namun penuh kewaspadaan. Faul menggelengkan kepala. "Kami belum bisa memastikan identitasnya, Tuan," jawabnya dengan nada sedikit menyesal. Yuda menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya menyipit. "Sembunyikan semua dataku. Tak ada satupun informasi tentangku yang boleh bocor. Kau mengerti?" "Saya sudah berusaha keras, Tuan," jawab Faul sambil menganggukkan kepala. "Tapi orang ini tampaknya punya pengaruh besar. Dia juga memiliki banyak koneksi di Amerika Serikat." Yuda tersenyum tipis, penuh keyakinan. "Tak peduli seberapa kuat koneksinya. Amerika adalah wilayah kita. Pengaruhnya tidak akan berguna di sana. Saya akan mencari cara untuk menangani ini, Bos," kata Faul, suaranya penuh tekad. Yuda mengangguk, lalu menambahkan, "Ada kabar terbaru tentang Argo?" "Seperti yang Anda prediksi, Tuan,
Argo sedang mencoba menggali siapa yang berada di balik semua ini, kata Faul, suaranya penuh kewaspadaan. Yuda tersenyum tipis, ekspresinya penuh ketenangan. Biarkan dia sibuk. Tunda semua upayanya sampai kita menyelesaikan urusan di Surabaya. Setelah itu, aku yang akan menanganinya sendiri. Faul menganggukkan kepala dan keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, Yuda menghela napas panjang, memejamkan matanya sejenak. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengungkap identitasnya yang sebenarnya. Jika ayahnya sampai mengetahuinya, situasi akan berbalik menjadi ancaman besar. Risiko itu terlalu besar untuk diambil. Saat Robi memasuki kafe, Dania sudah menunggunya dengan santai, duduk di pojok ruangan yang sunyi. Aku penasaran, mengapa Tuan Robi tiba-tiba ingin bertemu denganku? Tanya Dania, matanya tajam menatap pria di depannya. Tanpa banyak bicara, Robi mengambil dokumen dari bawahannya dan melemparkannya ke meja di depan Dania. Tanda tangani ini, perintahnya dingin. Dania mengambil dokumen tersebut dan mulai membacanya. Namun, alih-alih terkejut atau marah, dia tertawa terbahak-bahak, mengisi udara dengan suara tawa yang terdengar tajam. Serius, Robi? Kamu mau menjadikanku adikmu? Tanya Dania, menyipitkan matanya sambil menatap dokumen di tangannya. Tanda tangani saja, jawab Robi tegas, nada suaranya menunjukkan bahwa dia tak ingin berdebat. Dania tersenyum sinis dan menyandarkan tubuhnya di kursi. Jadi, aku akan menjadi adikmu dengan segala fasilitas lengkap. Atau hanya adik biasa tanpa keuntungan apapun? Sindirnya. Diam. Bentak Robi, suaranya menggema di sudut kafe yang sepi. Namun, Dania hanya terkekeh kecil. Robi, apakah aku sudah bilang kalau aku ini adik yang sangat mahal? Godanya sambil menatapnya dengan penuh percaya diri. Robi menghela napas panjang, kemudian mengeluarkan buku cek dari sakunya. Berapa? Tanyanya, tak ingin membuang waktu lebih lama. 500 juta, jawab Dania cepat, seolah sudah mempersiapkan angka itu sejak awal. Tanpa ragu, Robi menuliskan jumlah yang diminta dan menyerahkan cek tersebut padanya. Ini ceknya. Sekarang tanda tangani dan pergilah, ucapnya. Suaranya kembali dingin dan tanpa emosi. Setelah menandatangani dokumen itu, Dania menatap Robi penuh rasa ingin tahu. Mengapa kamu melakukan ini? Tanyanya, berharap mendapatkan jawaban. Robi memandangnya sebentar, lalu menjawab singkat, itu bukan urusanmu. Dia berbalik dan pergi meninggalkan kafe tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Saat Julian bangun pagi, dia langsung menghubungi Rafael. Aku tidak akan ke kantor selama beberapa hari. Bawa semua dokumen penting ke rumah besar, ujarnya dengan tegas. Rafael terkejut mendengar perintah tersebut, tapi sebelum dia sempat berkata apapun, Julian melanjutkan, apakah kamu sudah menemukan sesuatu tentang Yuda? Bos, kenapa tidak aku datang langsung dan memberitahu kamu tentang ini? Tanya Rafael dengan nada kebingungan. Baiklah, jawab Julian singkat, lalu menutup teleponnya. Setelah memasukkan ponselnya ke dalam saku, Julian berjalan masuk ke kamar. Namun, langkahnya terhenti sejenak ketika matanya tertuju pada Jenny yang baru keluar dari kamar mandi. Wajahnya pucat saat dia menyeka wajah dengan handuk. Julian buru-buru menghampiri dan bertanya dengan cemas, "Kamu baik-baik saja?" Jenny mengangguk pelan. "Morning sickness," jawabnya lemah. Dengan khawatir, Julian melingkarkan tangannya di pinggang Jenny. "Kapan kamu berangkat ke kantor?"
Tanya Jenny dengan suara lembut. Aku tidak akan kemana-mana, jawab Julian tegas. Hah? Aku akan bekerja dari rumah beberapa hari ini, supaya bisa menemani istri cantikku, kata Julian dengan senyum hangat, matanya penuh perhatian pada Jenny. Dengan wajah tertanam di dada Julian, Jenny berbisik, aku akan baik-baik saja. Kamu bisa pergi. Julian menatapnya khawatir. Kamu tidak ingin aku menemanimu? Jenny menggeleng pelan, bukan begitu. Kalau begitu, biar aku yang menemanimu, jawab Julian, menyatukan dirinya lebih dekat lagi dengan Jenny. Dengan lembut, Jenny memeluknya dan berkata, bajumu harum sekali. Julian terkekeh ringan, kamu baru menyadarinya? Jenny kemudian mengangkat wajahnya sedikit, berjinjit, dan dengan gemetar mengusap bibirnya ke leher pria itu sebelum mengisapnya dengan penuh hasrat. Namun, sebelum Julian bisa merespon lebih lanjut, Ming tiba-tiba mendorongnya menjauh dan berkata, lupakan saja, aku terlalu mengantuk untuk melakukan apapun sekarang. Dengan langkah pelan, Jenny berjalan menuju tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut dan terlelap. Julian memandang Ming dengan cemas. Jenny, apa yang terjadi? Jenny yang hampir tertidur itu menjawab dengan suara terbata, jangan berisik, aku mencoba tidur. Julian tampak bingung, tapi Jenny membalikkan tubuhnya dan menyahut dengan nada yang lebih keras, kamu mau diusir dari kamar, Julian? Julian mendesah panjang, baiklah, aku pergi saja. Sebelum Julian sempat beranjak, Jenny dengan cepat menahan tangannya, matanya tampak berkaca-kaca. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak membentakmu. Aku merasa mulai bersikap kasar padamu. Aku, kata Jenny dengan suara gemetar. Julian dengan lembut memegang wajah Jenny, memberikan senyum hangat. Hei, tidak apa-apa. Jangan terlalu stres dengan hal-hal kecil seperti ini. Kamu istirahat saja, dan aku akan membangunkanmu ketika sarapan sudah siap, oke? Jenny mengangguk pelan dan kembali terlelap. Dengan hati-hati, Julian menyelimuti tubuh Jenny dengan selimut, lalu mengambil buku kehamilan dari meja dan meninggalkan ruangan dengan langkah tenang. Ruang belajar. Julian tengah sibuk membaca buku panduan kehamilan ketika Rafael masuk, membawa beberapa dokumen di tangannya. Selamat pagi, Tuan, sapa Rafael dengan ramah. Julian menganggukkan kepala, memberi isyarat agar Rafael duduk. Rafael, kamu sudah punya anak, kan? Tanyanya. Rafael mengangguk, menunjukkan bahwa ia paham. Jadi, katakan padaku, ketika istrimu hamil, apakah dia mulai bertingkah agak aneh? Tanya Julian, penasaran. Aneh dalam arti apa, Tuan? Jawab Rafael, sedikit bingung. Kau tahu kan bagaimana bosmu? Dia selalu tenang, sopan, dan berperilaku baik. Tapi sekarang dia sangat. Julian terhenti sejenak, mencoba menemukan kata yang tepat. Suasana hati? Tebak Rafael. Ya, murung, jawab Julian dengan nada pelan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.